Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-17 ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen, yaitu seperti X1, X2, dan seterusnya, dengan variabel dependen yaitu variabel Y. Tujuannya untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Yang kedua, untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Syarat untuk uji regresi linier berganda, data harus berskala interval dan rasio, yaitu data interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan maupun tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak. Data rasio merupakan skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan, memiliki nilai nol mutlak. Contoh data interval, suhu, waktu atau jam, penghasilan, tinggi badan, nilai IPK. Data rasio, data prosentase kredit macet bank, data rasio berat badan, data perbandingan keuntungan perusahaan dari tahun ke tahun. Rumus untuk regresi linier berganda yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta Xn plus error ya. Jadi kalau ditambah X-nya bisa ditambah sampai berapapun. Kemudian jangan lupa ada error term di belakangnya. Di sini ada contoh kasus pengaruh disiplin dan beban kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ. Langkah-langkah pertama buat tabel bantuan, yang kedua rangkuman tabel bantuan, ketiga hitung nilai A, B1 dan B2, keempat masukkan ke dalam persamaan umum, kelima interpretasikan persamaan. Tabel bantuan yang akan dibuat, di sini ada kolom X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y. Dan di bawahnya akan ada sigma atau jumlah. Selanjutnya rangkuman dari tabel bantuan yaitu N, jumlah data adalah 10, sigma X1 420, sigma X2 801, sigma Y 538, sigma X1 kuadrat 18.652, sigma X2 kuadrat 64.501, sigma X1 dikali X2 sama dengan 34.046, sigma X1Y sama dengan 23.529, sigma X2Y sama dengan 43.431. Selanjutnya hitung nilai A, B1 dan B2. Pertama kita menggunakan beberapa persamaan. Persamaan yang akan dieliminasi yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. Persamaan 1 untuk rumusnya NA plus sigma X1 B1 plus sigma X2 B2 sama dengan sigma Y. Persamaan 2 rumusnya sigma X1A plus sigma X1 kuadrat B1 plus sigma X1 X2 B2 sama dengan sigma X1Y.
Masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh dalam rangkuman tadi. N itu 10, sigma X1 420, sigma X2 801, sigma Y 538. Jadi 10A plus 420B1 plus 801B2 sama dengan 538. Selanjutnya persamaan kedua dimasukkan juga. Jadi 420A plus 18.652B1 plus 34.046B2 sama dengan 23.529. Selanjutnya kita akan lakukan eliminasi. Supaya dapat dieliminasi, kita harus menyamakan salah satu dari koefisien dari variabelnya. Nah, yang di sini yang dipersamakan untuk contohnya itu adalah yang A ya. Koefisien yang A ini kita samakan caranya dengan cara dikali silang, yaitu nilai yang di depan ini ya dikali silang. Yang persamaan pertama dikali dengan 420, kemudian persamaan kedua dikali dengan 10. Hasilnya 4.200A plus 176.400B1 plus 336420B2 sama dengan 225960. Untuk persamaan 1, persamaan 2-nya 4.200A plus 186520B1 plus 340 sama dengan 235290. Nah, setelah itu kalian kurangkan ya supaya dapat dieliminasi yang sama tadi. Hasilnya memunculkan persamaan keempat yaitu minus 10120B1 minus 4040B2 sama dengan minus 9330. Persamaan 4 tadi kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 yaitu yang tadi di awal ya. Na plus sigma X1B1 plus sigma X2B2 sama dengan sigma Y. Selanjutnya persamaan 3 rumusnya sigma X2A plus sigma X1 X2B1 plus sigma X2 kuadrat B2 sama dengan sigma X2Y. Kita masukkan nilai-nilainya sesuai dengan yang sudah dirangkum tadi, ya, persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1, 10A plus 420B1 plus 801B2 sama dengan 538. Persamaan 3, 801A plus 34046B1 plus 46501B2 sama dengan 43431. Selanjutnya kita kali silang lagi supaya dapat dieliminasi ya. Kita ambil nilai yang ada di depan ya. Nah, menjadi seperti ini. 8010A plus 336420B1 plus 64160B2 sama dengan 430938. Ini yang persamaan satunya. Kemudian persamaan 3-nya 8010A plus 340460B1 plus 645010B2 sama dengan 434310. Nah, ini dikurang ya. Kemudian ini jadi 0. Hasilnya minus 4040B1 minus 3409B2 sama dengan minus 3372. Setelah itu persamaan yang tadi ya, ini persamaan 5 namanya. Kemudian persamaan 4 yang sebelumnya dan persamaan 5 yang tadi ini kita eliminasi lagi supaya nanti kita memperoleh nilai B2-nya. Yaitu
Caranya dikali silang sama seperti tadi ya, ini persamaannya kita tulis lagi, kemudian kita kali silang. Maaf ini kegeser. Nah, ini menjadi setelah dikali silang dan dieliminasi hasilnya minus 181774800B2 sama dengan 3568560 di paling bawah ini ya. Selanjutnya, setelah dieliminasi, kita akan mencari nilai B2. Caranya kita tinggal bagi saja nilai koefisien yang ada di B2 itu kepada yang di sebelah kanannya. B2 sama dengan 3568560 dibagi minus 181774880 sama dengan minus 0,196. Nah, ini nilai B2-nya sudah diperoleh. Selanjutnya nilai B1. Masukkan nilai B2 ke persamaan 4, yaitu sama 4 minus 10120B1 minus 4040B2 sama dengan minus 9330. Dimasukkan B2-nya jadi minus 4040 dikali dengan minus 0,196. Hasilnya yaitu di sini jadi plus 791,84 ya. Selanjutnya 791 ini pindah ke ruas kanan menjadi minus. Yang tadinya plus jadi minus. Nah, minus 10120B1 sama dengan minus 10121,84 ya, itu setelah dikurangkan. Nah, setelah itu kita akan memperoleh nilai B1 dengan cara membagi nilai yang ada di ruas kanannya. Hasilnya adalah 1,00 untuk B1-nya. Selanjutnya nilai A. Masukkan nilai B1 dan B2 ke persamaan 1. Jadi kita ke persamaan awal lagi untuk mendapatkan nilai A. Persamaan 1 kita tulis lagi 10A plus 420B1 plus 801B2 sama dengan 538. Masukkan nilai B1 dan B2. B1-nya tadi nilainya 1,00, B2-nya minus 0,196. Nah, setelah dikalikan, ya, kemudian hasilnya adalah 10A plus 420 minus 1156,996 sama dengan 538. Nah, yang tidak mempunyai variabel, ya, pindah ke ruas kanan, ya. Jadi yang 420 pindah jadi minus, kemudian 156,996 jadi positif. 10A sama dengan 274,996. Untuk mencari nilai A, maka harus dibagi 10. Jadi hasilnya 27,4996 atau dibulatkan menjadi 27,50 untuk nilai A-nya. Langkah keempat, masukkan nilai A, B1, dan B2 ke dalam persamaan umum, yaitu Y sama dengan A plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Y sama dengan 27,50 ya, plus 1,001 ya. X1 di minus 0,19 ya, 1,9 X2. Itu untuk persamaan umumnya. Setelah itu, terakhir kita interpretasikan persamaan yang tadi. Y sama dengan 27,5 plus 1 X1 minus 0,19 X2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Oh ya, ini harusnya ada plus error ya di belakangnya. A. Konstanta sebesar 27,5. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja dan beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik sebesar 27,5.
B. Koefisien variabel X1 sebesar 1. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 1 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 1 satuan. Nah, ini karena dia positif ya, tadi yang satu ini berarti dia searah hubungannya. Sedangkan yang C, koefisien variabel X2 sebesar minus 0,19. Hal ini berarti jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,19 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,19 satuan. Nah, ini berlawanan arah karena dia negatif. Mungkin cukup sekian materi pertemuan 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.